Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lil Islam wa aqrabana bil iman wa faddalana bil Qur'an. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi kiram, amma ba'd. Ayyuhal hadirin wal hadirat, as-shaimun was-shaimat, bapak-bapak, ibu-ibu, para guru, para alim ulama, para ustaz, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di malam yang mulia ini. Allah Subhanahu wa taala perkenankan kita menyempurnakan ibadah. Di siangnya kita puasa, di malamnya kita qiyam. Kita sempurnakan semuanya. Hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari kita kerjakan, alhamdulillah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Ya, kita sudah puasa, alhamdulillah. "Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Kita juga sudah melakukan qiyam. Ya, disebut qiyam karena qiyam itu adalah salat yang lama berdirinya. Ya. Kemudian kita juga insyaallah menjalankan satu sabda lagi, yaitu man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Ini tiga sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berkenaan dengan kemuliaan bulan Ramadan, khususnya adalah hari-hari terakhir. Ibarat sebuah pacuan kuda, maka kuda pacuan itu kalau sudah mendekati garis finish, dia akan mengencangkan larinya, karena penentuan daripada pemenang lomba pacuan itu ada pada akhirnya. Demikian juga lari estafet, lari yang sangat panjang itu, baik lari estafet yang biasa atau mungkin yang pernah pakai ikuti maraton dan lain-lain itu ya. Itu awalnya orang santai, kenapa? Karena perjalanannya jauh. Rasulullah SAW juga begitu. Sunnahnya memulai sholat malam itu dengan 2 rakaat sholat sunnah ringan. Beliau setelah itu melakukan sholat pernah 2 rakaat. Beliau juga melakukan sholat 4 rakaat. Beliau pernah melakukan sholat sekaligus 11 rakaat. Jadi banyak sekali riwayatnya, sehingga kita tidak perlu heran kalau ada orang sholat melakukan 2 atau 4, atau mungkin lebih dari 4, mungkin jarang ya. Dan karena penamaan sholat malam itu sendiri bermacam-macam. Mungkin dinamakan sholat tarawih dulu. Saat ini mungkin hampir tidak ada disebut sholat tarawih. Dulu dalam perjalanannya sholat tarawih itu adalah sholat yang dikerjakan sepanjang malam, sampai para sahabat membawa anak-anaknya sehingga mereka mengantuk dan tertidur. Karena sholat tarawih itu sholat lalu istirahat. Ada yang minum, ada yang membaca Al-Quran, lalu dimulai lagi sholatnya, istirahat lagi, dimulai lagi, sampai menjelang datangnya waktu sahur. Mungkin itu sekarang jarang dilakukan ya. Alhamdulillah di sini dilakukan ya, karena nanti malam ada sholat itikaf. Sebenarnya sholat tarawihnya itu yang malam nanti, bukan di sekarang. Secara umum semuanya disebut qiyamul lail. Dan kita bersyukur kita melakukan itu. Nah, pada malam hari ini Al-Fakir akan mencoba menadaburi 2 ayat tersisa yang biasanya jarang ditadaburi oleh orang. Karena orang fokusnya di 3 ayat surat Al-Qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadri khairun min alfi syahr. Biasanya sampai di sini. Sampai pada ayat terakhir. Karena ada angka di situ. Biasanya tadabbur orang berhenti di angka 1000. Kita terpana dengan bahwa malam Lailatul Qadar itu lebih baik dari 1000 bulan. Bagus. Tapi kemudian kita kehilangan konsentrasi di 2 ayat setelahnya. Saya tidak berbicara yang 3 ayat ya, mungkin sudah banyak sekali yang membahasnya. Al-Fakir mencoba membahas 2 ayat yang belakang. Kata Allah Subhanahu wa taala pada malam itu, malam yang istimewa yang dikatakan Lailatul Qadar di surat Al-Qadar, yang dikatakan Lailatul Mubarakah di surat At-Tufan. Kenapa malam itu diturunkan? Malaikat
tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Ini bahasanya luar biasa. Tanazzala di situ, tanazzalu di situ fi'il mudhari. Yang aslinya adalah tatanazzal. Artinya turunnya tidak satu kali. Turunnya sepanjang malam karena saking banyak. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Jadi hari itu, malam itu para malaikat turun ke bumi untuk mengawal Al-Quran. Al-Quran itu apa? Tadi yang dibacakan Imam di sholat Isya, di sholat Al-Isra. Ya. Inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam. Karena Al-Quran itu adalah petunjuk yang paling efektif. As-siratal mustaqim yang kita minta dalam surat Al-Fatihah itu adalah Al-Quran. Siratal mustaqim itu bukan jalan yang lurus kayak jalan tol, kan? Faktanya hari ini jalan tol macet. Iya. Kita sering menerjemahkan tunjukilah kami jalan yang lurus. Al-Fatih pernah beberapa kali mengisi ceramah di Masjid Jasa Marga. Itu ada namanya Masjid Siratal Mustaqim. Ya, Masjid Jasa Marga jalan tol. Betul, serius itu masjidnya ada. Ya. Jadi sebenarnya Siratal Mustaqim itu bukan jalan yang lurus, tapi jalan yang efektif. Jalan yang efektif itu apa? Jalan yang cepat sampai, jalan yang nyaman, jalan yang lebar, yang selamat. Itu Siratal Mustaqim. Dan itulah Al-Quran. Yahdi lillati hiya aqwam. Dan karena itulah ini petunjuk yang sangat luar biasa, dikawal oleh para malaikat. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Ini mohon maaf kalau ada gangguan teknis biasa. Udah mau habis ya. Ustaz Abdul juga gitu kan suara habis. Ini mudah-mudahan tidak mengganggu tersampainya message. Malaikat turun kata Allah. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'izni rabbihim. Masyaallah. Bi'izni rabbihim itu artinya apa? Dengan izin itu terjemahan bahasa Indonesia. Ya kan? Kalau bahasa pejabat adalah dengan arahan Allah. Kalau bahasa yang lebih lugas lagi, dengan perintah Allah. Jadi malaikat turun ke bumi bukan iseng. Gak ada malaikat bendengan di angin, ayo kita turun, jalan-jalan. Gak ada. Turunnya malaikat pada malam itu diperintah oleh Allah. Karena malaikat itu hobinya adalah ibadah. Tempat ibadah yang paling tinggi di dunia ini ada di langit ketujuh, yang disebut dengan Al-Baitul Ma'mur. Ya. Al-Baitul Ma'mur itu adalah masjid paling tinggi di dunia. Terletak di langit ketujuh, dekat dengan Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha adalah sebuah pohon yang paling mentok di situ yang bisa dijangkau oleh para malaikat. Indah Jannatul Ma'wa. Sangat dekat sekali dengan surga yang disebut dengan surga Al-Ma'wa. Jadi surga itu adanya di atas langit. Tapi manusia itu ada di bumi. Dia hidup di bumi, dan nanti dilakukan pengadilan di hari kiamat juga di bumi, bukan di tempat lain. Yauma tubaddalul ardu ghairul ardi, surat Ibrahim. Lalu kenapa para malaikat itu disuruh turun? Al-Baitul Ma'mur dalam beberapa riwayat termasuk dalam Tabari dan Imam Ibnu Katsir menyebutkan setidaknya ada 70.000 malaikat setiap hari yang sholat dan beribadah di Al-Baitul Ma'mur. Itu baru di langit yang ketujuh. Setiap langit itu ada malaikatnya dan ada tempat ibadahnya. Langit yang paling bawah itu ada tempat ibadah disebut dengan Baitul Izzah. Jadi yang paling tinggi disebut Al-Baitul Ma'mur. Langit yang paling bawah itu ada tempat ibadah yang disebut dengan Al-Baitul Izzah. Pada malam itu, ini ada dua riwayat. Pada malam itu para malaikat memastikan Al-Quran dari Lauhul Mahfuz dibawa ke Baitul Izzah, di tempat ibadah atau tempat penampungan paling bawah dekat langit dunia. Jadi kalau menurut riwayat Ibnu Abbas. Dalam riwayat lain, tapi riwayat ini tidak mainstream, ada pada hari itu adalah Al-Quran langsung diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, yaitu 5 ayat yang pertama. Tapi kalau jumhur ulama berpendapat malam itu Al-Quran diturunkan dari Lauhul Mahfuz di tempat yang tidak ada yang tahu kecuali Allah dan para malaikatnya, lalu diturunkan ke Baitul Izzah. Jadi semua diturunkan dari Baitul Izzah,
dicicil selama hampir 23 tahun kepada Rasulullah SAW. Kenapa para malaikat dikerahkan? Karena para malaikat mengawal. Yang membawanya adalah waruhu fiha. Disebut ar-ruh karena malaikat Jibril itu adalah intinya malaikat, sayyidul malaikat, pemimpin malaikat, malaikat yang paling mulia. Jadi semua yang berinteraksi dengan Al-Quran menjadi yang paling mulia. Malaikat yang membawanya adalah malaikat Jibril, diiringi oleh ribuan, puluhan ribu malaikat. Dan nanti manusia yang menerimanya adalah manusia paling mulia. Bulan yang diturunkan Al-Quran di dalamnya, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran, menjadi bulan yang mulia. Dan malam yang hari itu diturunkan Al-Quran menjadi malam yang mulia, yaitu malam Lailatul Qadar. Jadi bisa dipastikan ya, malaikat turun itu bukan jalan-jalan. Malaikat turun bukan iseng, tapi bi'izni rabbihim, itu bahasa halus. Bahasa lugasnya dengan perintah Allah, turun kalian, kawal Al-Quran. Karena ini akan aku berikan petunjuk untuk manusia, hudan linnas, dalam bahasa 186 surat Al-Baqarah. Tapi hudan linnas itu ternyata tidak dipakai oleh manusia. Yang memakainya disebut hudan lil muttaqin. Seperti peta Jakarta mungkin ada di halte bus, ada di perpustakaan, ada di rumah, ada di mana-mana. Tetapi orang yang memakainya itulah yang memanfaatkannya. Quran juga begitu, ada di masjid sini, ya, ada di handphone smartphone bapak dan ibu, kemudian ada di mana saja. Semuanya itu merupakan hudan linnas yang bisa dijangkau oleh siapa saja. Tetapi ternyata tidak semua hati manusia dan mata manusia membaca. Bahkan kita yang sudah menginstal Al-Quran itu di handphone kita, apakah membacanya setiap saat? Tentu tidak. Apakah mushaf yang ada di pojok-pojok tempat ini sudah pasti akan disentuh oleh semua orang yang masuk di masjid ini? Belum tentu juga. Karena itulah malaikat memastikan bahwa ini adalah betul-betul petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, inti dari surat Al-Qadar itu ada di akhir surat ini. Salamun hiya hatta, sebelum itu ya. Bi'idni rabbihim min kulli amr. Nah, min ini dalam bahasa Arab di ayat ini tidak diartikan litaba'in. Di ayat ini para pakar bahasa menafsirkan min itu bisa as-sababiyah, bisa lil'illah. Jadi turunnya malaikat di perintah Allah itu min kulli amr, ngurusi semuanya. Jadi malam itu adalah malam yang sangat luar biasa. Malaikat yang biasa shift malam, shift siang, dia malam gak tugas, ya kan? Ibaratnya gitu ya, turun disuruh turun juga oleh Allah. Yang hari itu misalnya ya, ini bahasa saya, tidak ada bentuk tafsir. Yang biasanya pada waktu itu rezeki dibagikan di angka 10, Allah perintahkan 10 kali lipat, sehingga memerlukan tambahan lagi malaikat. Jadi hari itu, tapi jangan diartikan hari itu malaikat bersabut nyawa 10 ini yang mati 100 orang, enggak gitu. Jadi hari itu para malaikat dikerahkan untuk mengurusi semuanya. Dan hari itu kenapa? Karena orang yang berdoa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya malaikat yang banyak itu diperuntukkan untuk manusia. Maka beruntunglah yang pada malam Lailatul Qadar orang itu qiyam. Makanya sabda tadi Nabi Muhammad apa tadi? Man qama Lailatul Qadar imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Nah, inti dari surat Al-Qadar itu ada di ayat terakhir. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Jadi salam, damai rasanya. Damai itu gini Bapak dan ibadah itu ada dua. Kalau yang disebut Nabi tadi qiyam, dipastikan kita ikhlas insyaallah. Hampir tidak ada orang qiyamul lail dan ikhlas saja. Orang puasa juga begitu. Orang sholat, orang baca Quran, semua yang terkait ibadah dengan Allah, insya Allah ikhlas. Yang jadi masalah adalah ibadah-ibadah sosial kita. Kita zakat fitrah, zakat mal, sedekah, bantu orang, mendamaikan orang, memediasi orang yang tertikai, ya kan? Ya, kemudian ngurus masjid. Jangan mikir ngurus masjid itu gampang, belum tentu. Ngurus proyek kebaikan, ya.
membenarkan yang rusak, meluruskan yang salah, amar ma'ruf nahi mungkar, itu yang berat. Tapi kalau pada malam itu adalah kita betul-betul dibersamai para malaikat, salam, tenang. Coba bayangkan, pernah nggak kepada ibu sedekah berapapun nilainya, tapi dada kita rasanya plong, rasanya puas banget. Belum pernah merasakan seperti itu kecuali saat-saat tertentu. Itulah Lailatul Qadar. Bisa jadi kita merasakan itu dan kita tidak tahu, karena tidak ada satupun manusia di dunia ini yang bisa memastikan kapan terjadinya Lailatul Qadar. Kita jangan sampai terframing bahwa Lailatul Qadar itu hanya ada di 10 hari terakhir. Itu perintah Rasul, betul. Dipersempit lagi di malam-malam ganjil. Malam ganjilnya versi siapa nih? Versi Muhammadiyah, versi pemerintah. Setiap hari sekarang malam ganjil. Ya kan? Kenapa? Karena kita fokus pada angka, kita lupa pada substansi. Bahwa Lailatul Qadar itu adalah kedamaian yang diberikan Allah kepada kita. Saat kita sujud, sejuk rasanya. Saat kita bersedekah, sejuk rasanya. Saat air pertama yang kita minum buka puasa tadi, alhamdulillah, sejuk rasanya. Saat kita melihat keluarga kita, sejuk rasanya. Saat kita mengasihkan sesuatu kepada orang, damai rasanya. Itulah Lailatul Qadar. Jangan sampai dibalik. Kita bangga dengan sholat malam. Mohon maaf, bukan berarti meremehkan yang sholat malam ya. Tapi kemudian di siang harinya kata-kata kita menyakiti orang, nggak dapat Lailatul Qadar. Karena nggak ada salamnya, nggak ada keselamatannya, nggak ada kedamaiannya. Ya, kita banyak menghatamkan sekian kali Al-Quran, tapi mulut kita belum direm untuk berkata-kata buruk kepada orang lain. Nauzubillah min dzalik ya. Kita banyak sedekah, tapi sedekah itu dengan yatba'uha ada, dengan mengungkit-ungkit dan lain sebagainya. Maka sesungguhnya Lailatul Qadar itu jauh dari dia. Nah terakhir, kenapa yang dijanjikan di dalam hadis 3 tadi itu? Ya man qama ramadhana, man qama Lailatul Qadar, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban, yang dijanjikan apa? Ghufira lahu ma taqaddama. Ini penting sekali. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi itu ada 2 artinya. Pertama, aib kita ditutup. Yang kedua, diputihkan. Itu yang paling penting bagi manusia. Misalkan dari ini ada orang yang mungkin menebar aib bapak dan ibu, satu aib disebar. Jadi kita marah nggak? Aib yang betul-betul kita lakukan, mungkin kita marah. Tapi kalau kita pikir, dia baru tahu 1 doang, iya kan? Dia baru tahu 1 doang. Dia punya puluhan ratusan aib yang dia tidak tahu. Makanya kalau aib disebar, aib itu artinya apa? Kesalahan yang kita lakukan, kita istighfar kepada Allah. Astagfirullah. Tutuplah aib yang lain, itu yang satu biar kita tahu. Tapi kalau seandainya dia menyebarkan sesuatu yang tidak kita lakukan, nah itu lain lagi cerita. Kalau dia menyebarkan sesuatu yang tidak kita lakukan, itu namanya fitnah. Kalau yang ini kita harus bela. Nabi Yusuf alaihissalam sampai membela diri. Ketika datang utusan raja dan memintanya untuk menjadi penasihat raja, dia dengan tegas mengatakan, irji' ila rabbik fas'alhu ma balun niswatil lati qatta'na aydiyahum. Ente pulang dulu, tanya pada raja itu, mana dulu para perempuan yang melukai tangannya itu. Saya ini masuk penjara bukan salah. Ya, saksi ahli sudah membuktikan saya tidak bersalah. Ya, saya nggak ada lawyer, nggak ada pengadilan, nggak ada vonis, masuk penjara nggak jelas berapa lama. Bersihkan nama baik saya. Jadi kalau kita difitnah dengan sesuatu yang kita tidak melakukan, wajib hukumnya kita bela diri. Beda dengan kalau aib kita disebarkan, kita istighfar. Kenapa? Karena dia hanya tahu satu aib. Kita ini baik, memang karena kebaikan kita diketahui orang. Tapi lebih dari itu karena aib-aib kita ditutup oleh Allah SWT. Tadi Imam membimbing kita sesuatu. Istighfar, ya Allah, tutup aib, tutup aib. Dan ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi, tutup selama-lamanya ya Allah. Jangan engkau buka pada saat aku hidup, jangan engkau buka pada saat aku mati, jangan engkau buka nanti di hari kiamat. Karena nanti di hari kiamat itu disebut dengan yaumul fatimah, hari semua aib dibuka oleh Allah SWT. Itu tidak bisa sembuh. Maka paling penting di bulan Ramadan ini kita mendapatkan rahmat, dan yang kedua adalah mendapatkan maghfirah. Ampunan itu adalah aib kita ditutup dan diputihkan, dianggap tidak ada. Siapa yang mendapat itu, dia yang mendapat Lailatul Qadar.
dan dia mendapat Lailatul Qadar lebih baik dari 1000 malam. Bukan 1000 bulan. Kata Allah ya, 1000 bulan itu 1000 komunitas dari malam. Karena apa? Karena bersentuhan dengan Al-Quran. Maka marilah, ini hari-hari terakhir masih ada kesempatan. Pacuan kuda di hari terakhir dia ngegas, dia berpacu karena dia tahu finishnya ada 2 hari lagi atau maksimal 3 hari lagi. Artinya tarawih kita bisa jadi ini tarawih sebelum terakhir, besok malam bisa jadi tarawih terakhir kita, ya, atau besok malamnya lagi kalau puasa yang 30 versi pemerintah. Kalau dari Muhammadiyah besok terakhir. Kemungkinan besar kita akan beridul fitri bersama karena dalam beberapa laporan hisab itu derajat dari hilalnya di atas angka 5. Jadi insya Allah kemungkinan besarnya di hari Senin, ya kita doakan mudah-mudahan kita bisa sholat idul fitri bersama-sama semuanya. Terakhir sebelum Al-Quran tutup, marilah kita konsentrasi di ayat 5 itu. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Kita damaikan hati kita. Artinya begini Bapak dan Ibu, kalau kita meminta rahmat kepada Allah, jangan sampai kita melakukan hal yang paradoks. Kita minta kelembutan dan kasih sayang sama Allah, tapi hati kita keras, sulit menyayangi orang. Bagaimana akan dikabulkan? Kalau kita minta maghfirah, ampunan dari Allah, tapi hati kita keras, sulit memaafkan orang. Bagaimana Allah akan memaafkan kita? Maka marilah di hari-hari yang masih tersisa ini kita lembutkan hati kita dengan banyak berpikir, dengan banyak menghidupkan Lailatul Qadar, membaca Al-Quran, banyak bersedekah. Yang belum menunaikan zakat fitrah segera tunaikan. Yang belum menunaikan zakat mal, sekalipun ditunaikannya bisa di tempat di bulan lain. Kalau ada kesempatan menunaikan di bulan ini, tunaikan. Yang sudah menunaikan zakat masih bisa bersedekah, sedekah. Yang masih bisa berbuat ihsan, berbuat. Termasuk minimal mendoakan saudara-saudara kita yang sedang mudik. Itu kita doakan mereka, karena mereka berjihad. Ya, orang sering meledek. Mereka itu dianggap orang yang sudah tidak konsentrasi berjuang dengan Ramadan, padahal mereka menyambung silaturahim. Mereka ingin bertemu dengan pusaka yang Allah karuniakan dengannya, orang tua mereka, keluarga mereka. Maka kita doakan, mudah-mudahan semua yang sedang ada urusan yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Malaikat-malaikat yang turun pada malam Lailatul Qadar, Allah mudahkan untuk semuanya mempermudah urusan hambanya. Kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amal baik kita di bulan Ramadan diterima, kebaikan ini terus kita bisa lanjutkan selama-lamanya sepanjang Allah Subhanahu wa taala memberikan nafas kepada kita. Mudah-mudahan sedikit ini bermanfaat. Aku qouli hadza wa jazakumullahu khairan wa afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.